Oke, kita coba lagi ke depan. Ya, kita coba lagi ke depan, apakah nanti ada peluang berikutnya atau tidak. Contoh misalkan, kita mengawali dengan di tengah dulu. Oke, seperti ini. Candlenya pendek-pendek. Hati-hati dengan candle pendek. Ini retail yang berjalan. Biasanya kalau seperti ini dia akan datar ya, kecuali dia break. Kalau seperti ini yang kita lihat 5-6 candle sebelumnya ini tidak ada pengaruh signifikan sama sekali. Di tengah sebelumnya juga merah kemudian hijau, maka ini adalah area konsolidasi. Ini adalah area konsolidasi. Kenapa tidak mengambil di bawah, di atasnya lagi ya? Kenapa tidak mengambil di sini? Ya sebenarnya boleh saja kita mengambil di penolakan-penolakan di sini ya. Kita tunggu di sini boleh ya. Hanya saja harus hati-hati, di sini ada koreksi, ada konsolidasi, ada sumbu di sana, itu biasanya pantulan, akan memantul kembali sampai di situ. Maka entry-nya yang paling tepat harus tunggu break dulu, break di atas atau break di bawah sekalian ya. Di sini ada resisten, di sini ada supportnya ya, tunggu break di sana. Dari sisi daily range ya, daily range-nya karena kemarin sudah cukup panjang ini, sudah panjang, lebih panjang dari hari-hari sebelumnya, maka kita gunakan yang lebih pendek. Kalau sudah panjang kita turunkan pakai yang lebih pendek di sini ya. Mungkin kita gunakan yang lebih pendek. Sehingga kalau dia naik turun kira-kira akan berada di kisaran di sini ya. Kemudian kalau naik juga sama, kira-kira akan berada di kisaran harga ini. Oke, kita coba geser break apa enggak di sana. Ternyata breaknya ke atas, sehingga kalau kita menempatkan lebih condong ke buy-nya ya, karena breaknya di atas, di bawah kan tidak ada. Jadi mulai merangkak ini kan mulai kelihatan breaknya di atas, sehingga kita bisa menempatkan di sana. Karena yang bawah ini belum ada petunjuk, dia hanya datar, turun kemudian naik lagi ya. Dari sini kan merah ini naik sedikit, turun, kemudian hijau lagi sampai sini terhenti. Kalau sampai di sini tuh area-area konsolidasi, nunggu breaknya, baru kita ambil posisi buy. Kemudian range-nya, kalau range-nya sudah dilewati, maka kita bisa menggunakan yang lebih panjang di sini tadi ya. Kita gunakan yang kemarinnya di sini, kemudian taruh dari bawah sumbunya atau low-nya. Nah, kira-kira naiknya akan mendekati. Mendekati itu tidak harus persis satu garis. Mungkin bisa lebih dikit, mungkin bisa lebih kurang. Yang jelas kita lihat di perjalanan candle itu adakah petunjuk berbalik. Misalnya hijau ini mulai berkurang, kemudian mulai habis, mulai merah. Itu baru nanti dia berpeluang turun. Ya, tapi sayang sekali jamnya sudah selesai. Terlalu malam, terlalu dini. Ya, terlalu dekat dengan tutupan ya. Jam 11 ke atas itu biasanya agak melambat ya, jam 11 malam. Oke, kita coba lihat lagi. Kita cukup dengan membaca karakter dan menentukan area penting, sudah bisa kita tempatkan entry point kita. Kita geser dua. Nah, kira-kira seperti ini. Di tanggal 24 ini ya, kalau misalnya candlenya seperti ini ya, kalau saya hitung garis putus-putus jam 6 misalnya, 7, 8, 9, 10, 11 jam 11 siang kondisinya seperti ini. Biasanya kita kalau demam candle kan kelihatan hijau begini udah bingung sudah, oh ini mau naik, padahal belum ada yang signifikan. Begitu naik masih terbentur oleh area namanya resisten di sini. Masih ada benturan resisten. Kemudian kalau dia tidak bisa menembus, maka dia bisa kembali turun lagi. Di bawah itu juga ada penolakan di sini. Nah, ini ada penolakan yang paling dekat itu di sini ya. Banyak disentuh, artinya begitu turun ditolak, begitu turun ditolak, begitu turun ditolak. Coba kita cek lagi, begitu turun ditolak. Sehingga dua area ini bisa kita jadikan sebagai area uji. Ketika nanti dia tidak menembus ini, maka harga itu akan naik turun di dalam range itu. Kita bisa menempatkan di mana posisi buy dan sell-nya. Nah, kita amati candle demi candle. Ketika candle demi candle yang terbentuk itu sudah mulai meninggi, ya meninggi itu low-nya berarti sudah berada lebih tinggi, high-nya lebih tinggi, berarti cenderungannya naik. Kalau ternyata low-nya lebih rendah,
ya merah lebih rendah menuju ke bawah, tentu akan berpotensi break supportnya. Jadi kalau seperti ini apakah bisa entry? Ya kalau entry bisa, cuma harus kecil. Ya mungkin targetnya hanya sampai di garis supportnya ini. Ya, sekitar 500 mungkin lebih dari cukup. Jadi karena ini masih konsolidasi. Konsolidasi itu masih datar harganya. Tentu nanti yang lebih dominan ketika dia sudah break ya, sudah break yang cukup kuat. Nah, sekarang kita coba ukur daily range-nya. Kira-kira satu hari sampai di mana misalkan. Kalau dia turun kira-kira akan sampai di sini dulu. Oke, kalau dia naik kira-kira ini low-nya atau suhu bawah ini untuk mengukur ke atas kalau ternyata dia naik dan tidak ada lebih rendah harganya. Maka kalau naik kira-kira sampai di resisten. Oke, kita geser. Ternyata dia breaknya ke bawah. Nah, kan kita coba ini kan ada garis resisten, garis supportnya. Sehingga kita misalkan mau entry harus kasih space di bawah supportnya. Jangan mengambil posisi pas berada di garisnya ya. Kita tunggu atau kita ambil jarak di bawahnya. Kalau buy juga demikian. Ambil buy di atas dari garis resisten. Kita mengambil posisi sell-nya setelah break. Akhirnya di sini. Ya. Targetnya ya 500 sampai 600 saja. Dari sini ke sini sudah 600. Sudah lebih dari cukup. Target satu kali selesai sudah. Apakah kita bisa entry sell lagi? Jangan. Kenapa? Karena di sini ada daily range-nya. Daily range-nya sampai di sini. Di mana di range ini berpeluang memantul kembali. Kita tunggu ini break ke bawah sekalian atau memantul. Ya, kalau dia break di sana itu artinya berpeluang akan lanjut turun. Nah, tentunya nanti kita ukur berikutnya. Kita ukur lagi range-nya, kita tidak dipakai yang ini, kita cari yang lebih besar lagi. Nah, baru nanti pakai yang gede lagi. Oke, kita coba geser. Nah, ini sempat bergerak lumayan ke bawah, tapi ditutup di atas lagi. Maka ini disebut dengan false breakout yang gagal. Mencoba untuk menembus levelnya, tapi gagal. Semakin panjang penolakan, semakin besar peluang untuk berbalik. Sehingga tadi ini berada di area range, ada penolakan, ada perubahan warna, dan perubahan warnanya lebih dari setengah misalkan, maka kita bisa entry, buy. Atau kita bisa pending, di atas merah itu setengah ya, setengah dari bodi merah ini untuk menempatkan posisi buy stop-nya ya. Di sini kita bisa menempatkan posisi buy stop. Dasarnya apa? Dasarnya berada di area range, kemudian mencoba kembali break tapi gagal sehingga ditutup di atasnya, maka kita bisa menempatkan entry point kita di atas ya, atau di atas 50%-nya dari candle warna merah itu dengan buy ya. Targetnya ya kita ambil 400 sampai 500. Kalau udah mulai malam turunkan targetnya 300 sampai 400 mungkin ya. Kalau masih jam 7, jam 8, 9, 10 masih bisa lebih besar. Kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat terakhir dia sempat ya lumayan habis itu kembali lagi. Satu hari selalu ada peluang kalau kita betul-betul bersabar.